Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas soal Habib Djafar dan juga si Boris Bokir. Nah, kejadiannya lucu banget guys. Jadi, Habib Djafar berencana untuk ajakin dia untuk ibadah, tapi dikonter berkali-kali sama si Boris Bokir. Tapi kalau saya lihat dari statement-statementnya Boris ini bukan kaleng-kaleng loh, dia punya iman tuh. Dia sampai mengerti beberapa detail yang jarang orang yang cuman Kristen KTP doang tahu gitu. Oke, kita akan coba cek apa yang menjadi pembahasan mereka. Nah, awali pagi dengan ibadah. Betul. Sholat subuh misalnya. Saat teduh misalnya. Betul. Saat teduh. Subuh-subuh. Itu payung teduh. Nah, apa saat teduh apa? Soalnya membaca Alkitab gitu. Terus ada renungannya tuh, biasanya ada bukunya. Itu nggak di gereja berarti? Oh enggak, di rumah. Di rumah. Oh, jadi di tempat tinggal. Rumah bisa jadi tempat ibadah. Sangat-sangat bisa. Ya, ini berbicara soal saat teduh. Dipikirnya saat teduh itu payung teduh dan juga dipikirnya kalau di Kristen itu ibadah cuma seminggu sekali. Nah, ini adalah kesalahan perspektif dari banyak orang, terutama untuk umat sebelah. Dipikir bahwa orang Kristen itu ibadahnya cuma hari Minggu saja. Padahal ada yang namanya saat teduh. Jadi saat teduh itu biasanya pagi-pagi bangun tidur, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu dilakukan setiap hari. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bahkan bisa malam hari. Dan itu sebagai sebuah hal yang biasa banget. Ibadah di rumah dan terus-menerus setiap harinya. Jadi tidak hanya orang Kristen itu ibadah seminggu sekali gereja. Nggak kayak gitu. Jadi banyak juga ibadah-ibadah seperti ibadah kaum wanita, ibadah kaum bapak, dan lain-lain. Tapi intinya setiap hari kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan tidak hanya sekali seminggu atau di hari Minggu aja. Bisa jadi tempat ibadah. Sangat-sangat bisa. Kok masih mau bangun gereja kalau gitu? Kenapa gak ibadah di rumah aja? Situ masjid udah banyak, masih aja pengen bangun. Kurang emang. Berasa kurang terus kayaknya. Udah banyak loh padahal. Tiap 5 meter sekali ada, tiap 5 meter sekali ada. Kalau ibadah itu di rumah ibadah, jangan ibadah di rumah. Nah itu, bilang sama yang suka di jalan tiba-tiba. Ibadahnya di rumah ibadah. Yang selanjutnya adalah soal pembuatan gereja, di mana dia katakan bahwa ya kalau bisa ibadah di rumah ngapain mau bikin gereja. Dan juga dia balas bahwa ya kalau situ juga kan sudah banyak tempat ibadahnya, bahkan setiap 5 meter ada tempat ibadah. Dan ngapain juga mesti bikin lagi dan bikin lagi. Dan ada juga dari umatnya yang ibadah di jalan-jalan, ngapain nggak di gereja dan lain-lain. Nah ini adalah banyolan-banyolan lucu yang mana sebenarnya ini mengcounter pandangan-pandangan dari mereka yang seakan-akan itu jadi bahan lelucon. Dan terutama soal penutupan gereja dan lain-lain. Ya lucu lah ya, namanya juga negara yang Pancasila harusnya diizinkan kalau ibadah. Nggak bisa dong kalau ibadah dilarang-larang seperti itu. Ya mudah-mudahan counteran dari Boris Bokir ini membuat orang-orang sadar bahwa dalam Kristen juga ibadahnya banyak kali, dan juga dalam Kristen juga ya membutuhkan tempat ibadah, walaupun ada tempat ibadah di rumah tetap harus ada gereja dan jangan dilarang-larang. Intinya kan gitu cuy. Terima kasih, itu saja dari saya Luis Prasetyo sini. God be with you all. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal Donny Tan. Jadi Donny Tan diundang sama Denny Sumargo dalam wawancaranya untuk membahas tentang logis tidak logisnya sebuah agama. Dan kemudian Donny Tan di situ menyatakan bahwa dalam Kristen itu ada yang namanya Allah berinkarnasi jadi manusia. Dan kemudian itu dianggap sebagai agama yang tidak logis dan dia tidak mau terima agama itu sebab tidak logis dan dia sekarang di Islam. Nah yang jadi persoalan, ternyata argumentasi dari Donny Tan ini menjadikan dia jadi bulan-bulanan Denny Sumargo dan Coki Pardede. Berkali-kali Donny Tan kena tampol. Ini padahal baru menghadapi mereka berdua nih. Udah kena tampol ulang-ulang nih Donny Tan. Kita langsung nonton videonya aja. Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya, nah itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang adalah begini. Tuhan pasti dia adalah punya sifat, maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui daripada Tuhan, maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis nggak gitu? Ini sudah melanggar sifat nih, berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri gitu. Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis karena dia
bertentangan gitu kodratnya. Iya. Jadi kalau Tuhan yang Maha Pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, kalau istilahnya orang saudara kita kan inkarnasi gitu. Firman menjelma jadi manusia. Inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini langsung. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, dia maha benar, maha baik, maha suci, dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu kalau manusia. Nah, tampolan pertama dari Coki Pardede adalah dikatakan seperti ini. No, Allah jadi manusia itu bukan dikatakan logis dan tidak logis, tapi tujuannya apa? Ada tujuannya apa enggak? Nah, seperti ini kira-kira videonya. Tadi mengenai paradoks-paradoks tadi, misalnya contoh, saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik itu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Karena sifat Tuhan itu ada banyak. Sepemahaman saya dulu waktu saya masih Kristen, dan saya rasa Kristen ini kan Abrahamik, jadi pasti ada nyenggol-nyenggol dengan Islam Yahudi. Dia bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99, kalau di Kristen saya tidak tahu, tapi sifatnya banyak. Dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan bisa mengangkat batu yang dia tidak sendiri bisa angkat? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa? Tapi gini, sorry. Tadi kan Coki kan menanggapi yang tentang bagaimana bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sedemikian gedenya sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Itu memang paradoks. Karena begitu dia tidak bisa mengangkatnya, dia sudah tidak maha kuasa lagi. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa mengangkat batu? Untuk apa? Apa tujuan? Apa yang harus saya buktikan dengan melakukan ini itu apa? Karena kalau permasalahannya adalah kemahakuasaannya, ada hal lain yang lebih tepat sasaran yang bisa dia lakukan untuk menjawab soal kemahakuasaannya. Ngerti nggak maksud gua? Saya setuju dengan Coki, di mana Allah ingin menjadi manusia itu jelas ada tujuannya. Kalau Donitan menyatakan bagaimana Allah menjadi iblis, Allah membuat batu yang tidak bisa diangkat. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Allah mau menjadi iblis? Ada nggak? Apakah Allah ingin menjadi sebuah makhluk yang jahat, yang mana menyesatkan banyak orang? Apakah ada tujuan dari Allah menjadi iblis? Kan nggak ada. Allah membuat batu yang tidak bisa diangkat. Ada tujuannya nggak? Ya nggak ada gitu loh. Tapi Allah menjadi manusia ada tujuannya nggak? Loh jelas ada. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena manusia berdosa harus diselamatkan dengan cara seperti itu. Kamu ingat nggak? Bagaimana ketika di perjanjian lama, Doditan pasti nggak tahu lah. Tapi Coki pasti masih ingat. Dan Denny Sumargo pasti juga tahu. Mudah-mudahan Denny Sumargo juga nonton video ini. Nah, saya bisa menjelaskan mengapa Allah itu mesti jadi manusia. Allah menjadi manusia ada tujuannya. Dalam perjanjian lama, itu ada yang namanya kurban. Apa itu kurban? Seseorang yang berbuat dosa, dosanya bisa dihapuskan ketika seseorang itu membawakan kurban persembahan. Contohnya adalah domba ataupun burung tekukur bagi mereka yang miskin. Nah, darah yang tertumpah itu menggantikan hukuman atas dosa manusia itu. Dan itu dilakukan bangsa Israel mulai keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, dan di Kanaan mereka bahkan membuat bait Allah. Di bait Allah itu ritualnya seperti itu. Orang Yahudi juga melakukan itu. Jadi orang Yahudi datang untuk menghapuskan dosanya dengan cara memberikan korban. Nah, seharusnya manusia inilah yang mati binasa, tapi digantikan, ingat cluenya, digantikan dari pengorbanan binatang itu. Nah, ketika binatang itu dikorbankan, kemudian diampunilah dosa orang ini. Nah, Yesus, Allah menjadi manusia tujuannya apa? Kalau Allah menjadi iblis, emang iblis bisa menebus dosa manusia? Orang dia yang menyesatkan. Allah menciptakan batu yang tidak bisa diangkat, apakah bisa kemudian untuk menyelamatkan manusia dari dosanya? Ya nggak bisa. Lalu apa tujuannya Allah menjadi manusia? Allah menjadi manusia, tujuannya adalah supaya manusia ini nanti ketika disalibkan, dikorbankan, kemudian korbannya menjadi sempurna. Loh, kenapa nggak Donitan aja yang dikorbankan? Loh, kenapa nggak Pak Luis saja yang dikorbankan? Loh, saya manusia berdosa. Donitan manusia berdosa. Denny Sumargo, Coki Pardede, semua berdosa. Kita tidak layak untuk menjadi korban. Lalu kenapa Yesus bisa layak menjadi korban? Itulah tujuannya kenapa harus Allah yang jadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia, manusianya itu menjadi kudus tanpa dosa. Karena Allah lah yang tinggal dalam tubuh manusia itu. Paham? Paham nggak? Nah, kalau roh iblis yang masuk dalam manusia itu jelas dosa mulu gitu. Ingat nggak? Ketika Musa kemudian dipanggil, Musa datang kemari, dan Musa pada yang datang, di situ ada semak-semak belukar yang mana di situ terbakar, tetapi ada api, tapi tidak terbakar daun-daunnya. Kenapa bisa? Karena Allah ada di dalamnya.
Allah yang mengontrol, kemudian semak-semak yang sebenarnya itu penuh dengan dosa harusnya, kemudian dia menjadi tidak fana lagi, yang penuh fana maksud saya, tidak fana lagi, tapi menjadi kudus karena Allah tinggal di dalamnya. Nah inilah kenapa Allah mesti jadi manusia. Jadi benar tampolan dari Coki Pardede. Tujuannya apa jadi manusia? Yang gini-gini Donditan nggak ngerti, malah diundang lagi yang model Donditan gini. Kita harus diskusikan ini dengan baik. Tampolan kedua adalah yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Denny Sumargo mengatakan, loh agama kan ada yang nggak logis dan ada yang logis. Terucut ke materi saya nih, ya kan? Jadi sebenarnya arah pembicaraan ini adalah kata logis itu sendiri. Apakah bisa kita meyakini agama, apapun agamanya, dengan menggunakan logis sebagai bentuk bahwa ini yang paling logis, maka ini yang paling benar. Itu kan pertanyaannya. Karena di setiap agama yang saya lihat, tetap ada hal-hal yang tidak bisa kita logiskan. Makanya di situ selalu iman berperan dan bermain. Semua agama, nggak cuma di Islam, nggak cuma di Kristen, nggak cuma di agama pun, pasti ada ranah di mana dia logis dan mana ranah yang tidak logis. Sebagai contoh, dalam Kristen ada Musa membelah laut Tebraut. Secara logika, mungkinkah Musa membelah laut kemudian lewat di tengah-tengahnya? Secara logika logis kan? Nggak logis. Loh, kisah ini ada nggak di kitabmu, di Quran? Ada. Lalu kamu mengatakan bahwa yang tidak logis nggak bisa dipercaya. Nah, apa yang kamu pikirkan sebenarnya, Dodi? Kedua, nabimu pernah melakukan perjalanan dari Arab menuju ke Yerusalem, ya kan? Memakai makhluk yang bisa terbang hanya dalam waktu 1 malam aja. Nah, apakah kejadian itu logis? Loh, nggak logis dong. Lalu kenapa kamu masih percaya dengan agama sekarang? Loh, dalam agama itu ada ranah di mana dia itu logis, tapi ada yang di atas logika. Di atas logika inilah yang bisa diambil, dipercaya melalui iman. Seperti yang dibilang oleh Denny Sumargo. Jadi, pesan dari Coki Pardede ini penting. Jangan picking. Ya, abang-abangnya, menurut gua keindahan dari agama itu sendiri adalah bahwa memang mereka berangkat dari sesuatu yang disebut iman gitu. Apapun kepercayaannya. Dan menurut saya sangat berbesar hati dan saya sangat menghormati apabila ada orang yang datang dan mengatakan kepada saya percaya A karena itu yang paling kena di hati saya. Saya rasa pada saat kita sudah memilih satu kepercayaan dan kita mengimani kepercayaan tersebut, kita nggak bisa cherry picking. Kita nggak bisa cherry picking. Saat kita sudah milih kepercayaan, berarti itu sudah sepaket dengan segala kegoipannya. Kadang yang kita lihat adalah banyak orang hanya naruh bagian yang seolah logis, tapi bagian yang nggak logisnya ditaruh, cherry picking gitu. Jangan kamu cuma ambil comot-comot yang logis, yang nggak logis nggak dicomot. Itu kaum liberal kalau dalam Kristen. Dalam Alkitab ada hal-hal yang logis diambil sama kaum liberal, tapi ada hal-hal yang tidak logis dibuang. Nah ini orang yang nggak jujur dalam beragama. Bertobat kamu dunia.